Sungguh trik yang bagus untuk memancing musuh. Saudara elang, kamu benar-benar terlahir dengan kekuatan ilahi. Aku mengagumimu. Kamu bisa mengerti apa yang aku katakan kan? Kamu bertanya bagaimana tanganku terluka. Ceritanya panjang. Jangan dibahas lagi. Apa itu di mulutmu? Apakah itu empedu ular? Bau amis sekali. Kamu minta aku memakannya ya? Baiklah, kamu mungkin teman terakhir yang aku buat sebelum mati. Aku menuruti kamu. Saudara elang, tahukah kamu empedu ular itu benar-benar? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Apakah aku dibawa ke sini oleh saudara elang? Apakah buah-buahan ini untukku? Tidak terlalu sakit. Lihat, saudara elang, empedu ular yang kamu berikan tadi, untuk membantuku berlatih dan menyembuhkan lukaku. Tidak heran saat aku bangun tadi, aku merasa darah dan lebih lancar. Terima kasih. Ada meja dan bangku batu di sini. Apakah ada yang pernah tinggal di sini? Hidup di dunia selama lebih dari 30 tahun. Aku telah membunuh semua musuh dan mengalahkan semua pahlawan. Aku tidak memiliki lawan di dunia ini. Aku tidak punya pilihan lain. Dan berteman dengan elang. Sayangnya aku mencari lawan dalam hidupku. Yang tidak bisa ditemukan. Aku benar-benar kesepian. Aku tidak tahan. Sword Demon Dugu Kyuubai adalah orang yang menyepi di sini. Dugu Kyuubai? Aku tidak tahu di mana pria tua itu sekarang. Apakah pria tua itu dimakamkan di sini? Saudara elang. Karena Dugu Kyuubai adalah temanmu, berdasarkan perhitungan, aku hanya juniormu. Meskipun Dugu Kyuubai meninggal di pegunungan, dia punya kamu untuk menguburkannya. Tapi bagaimana dengan aku, meskipun aku mati di jalanan ramai? Saudara Condor, mengapa kamu membawaku ke sini? Apakah kamu memintaku untuk melompat? Aku cacat sekarang.
Dan aku diracuni. Tapi aku tidak ingin mati. Aku masih punya dendam besar untuk balas dendam. Bagaimana kamu bisa memintaku bunuh diri? Aku punya satu tangan sekarang. Kamu memintaku turun seperti ini. Apakah kamu menghargai aku? Saudara Condor, aku seorang pria. Bagaimana kamu bisa meremehkanku? Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Aku tahu kamu baik padaku. Jangan pukul aku. Saudara Condor, jika kamu tidak memaksaku melakukannya, aku tidak akan berani turun. Kuburan pedang. Setan pedang Dugu Kyuubai. Tak terkalahkan di dunia. Jadi pedangnya dikubur di sini. Aduh. Pahlawan tak berdaya dan pedang tak berguna. Bukankah itu menyedihkan? Pendahulu berdiri dengan angkuh di masanya. Dia datang dan pergi sendirian. Dia punya banyak kesamaan dengan aku dalam temperamen. Tapi ketika harus mengalahkan semua orang di seluruh dunia, bagaimana aku bisa mencapainya? Hari ini hanya satu tangan yang tersisa. Meskipun aku tidak mati saat ini, aku hanya seorang pejuang biasa. Tidak peduli seberapa besar pahlawan, pria tua ini sebelum kematiannya, hanya dari kuburan pedang ini, aku tahu itu luar biasa. Mungkin orang ini, pasti sangat ambisius. Dan memiliki kemampuan sipil dan militer. Sayangnya aku lahir terlambat. Aku tidak punya kesempatan untuk melihat pendahulu ini. Sayang sekali. Aku tidak bisa seperti Gong Ye Chang pada saat itu, yang bisa memahami bahasa burung dan hewan. Kalau tidak, aku bisa mengetahui kisah heroik pendahulu tua ini. Dari kamu, Saudara Condor. Ya. Dugu Kyuubai memiliki seni bela diri yang unik. Pasti ada beberapa ilmu pedang yang tersisa dan tersembunyi di sini. Ini disebut makam pedang. Mungkinkah ada harta karun di bawahnya? Tajam dan kuat tak terkalahkan. Didapat sebelum usia 20 tahun. Aku bertanding dengan para pahlawan di Hishuo. Pedang yang bagus. Tidak heran pendahulu Dugu bisa mengalahkan semua orang dengan pedang ini. Pedang lembu Cerape Myrtle digunakan sebelum usia 30 tahun. Bertuah untuk melukai orang baik secara tidak sengaja. Sangat menyesal. Jadi aku membuangnya di ngarai yang dalam. Karena itu ada pedang yang hilang di sini. Pedang berat tidak bergantung pada ketajaman bilah, tapi pada latihan pribadi. Sebelum usia 40 tahun, aku berkelana di dunia dengannya. Ini sangat berat. Pisau bulan naga Tuan Guan tidak lebih berat dari itu. Saudara Condor, pedang ini beratnya setidaknya 70 hingga 80 kilo. Dan kamu lihat, tidak ada bilah di kedua sisinya. Bagaimana bisa membunuh musuh? Ilmu pedang dari semua sekte di dunia, terutama ringan. Jika aku bertarung dengan pedang pendahulu Dugu ini, sangat tidak menguntungkan dan mudah dikalahkan. Ini adalah pedang kayu. Setelah usia 40 tahun, aku tidak terbatas oleh benda. Sejak itu aku lebih melatih diri. Aku memasuki keadaan di mana tidak ada pedang yang lebih baik dari pedang. Seni bela diri pendahulu Dugu benar-benar mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin orang biasa seperti aku bandingkan dengan dia? Sangat berat. Kakak Condor, apakah kau ingin aku menggunakan pedang berat ini?
Kakak Condor. Kau memintaku makan empedu ular kan? Karena kita sekarang sudah dekat. Bagaimana mungkin aku menolak niat baikmu? Kakak Condor. Empedu ular yang kau berikan sungguh luar biasa. Setelah aku memakannya, nafas biasa dan titik akupunktur yang sulit dijangkau semua menjadi lancar. Racun dalam tubuhku semakin berkurang serangannya. Kau telah menyelamatkanku berkali-kali. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Kau benar menyalahkanku. Kau luar biasa. Kau melakukannya bukan untuk dibalas. Aku salah bicara. Sebenarnya dalam hidupku aku tidak punya teman. Aku tidak menyangka setelah bencana ini, aku bisa bertemu Kakak Condor. Teman baik dan sahabat. Tuhan sangat baik padaku. Kakak Condor, kau tidak ingin bersaing denganku kan? Aku orang biasa. Kau adalah pendahulu. Aku pasti bukan lawanmu. Karena kau begitu ceria, aku akan menemani sampai akhir. Pedang ini terlalu berat. Quan Zhen Swordplay atau Jade Maiden Swordplay. Keduanya tidak berhasil. Kakak Condor, kau dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Aku pasti bukan lawanmu. Kau tidak bisa menganggapku sebagai pendahulu dugu. Yang Kuo. Bagaimana kau bisa menjadi begitu tidak berguna? Pendahulu dugu sudah lama. Lihatlah dia mematuk dan mundur, memiliki teknik bela diri. Di lembah sepi, dia berpura-pura sebagai lawan. Tulang pendahulu dugu telah membusuk. Seni bela dirinya yang unik telah hilang. Tapi dari Kakak Condor, mungkin kita masih bisa menemukan gaya sang pendahulu. Kakak Condor. Sekarang Kakak Condor mengabaikan statusnya untuk mengajarimu berlatih pedang. Sebaliknya kamu malah pengecut. Apakah kamu pantas menerima kebaikan Kakak Condor? Kakak Condor, mari kita terus berlatih pedang. Kakak Condor. Pedang berat baja gelap di tanganku sekarang semakin mudah digunakan. Pendahulu duku menulis di dinding, pedang tapi latihan pribadi. Kata-kata ini sangat mendalam. Semakin biasa jurus pedangnya, semakin sulit bagi lawan untuk melawan. Benar. Jika tidak ada dasar latihan sebelumnya di makam kuno, bahkan jika ada petualangan hari ini, aku pasti tidak akan mencapai posisi ini. Kakak Condor tidak bisa bicara. Dia hanya dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Dia mengikuti Dugu Kyuubai untuk waktu yang lama. Dia sering bertarung dengannya. Jadi dia ingat beberapa teknik maju dan mundur. Tapi bicara soal akar, aku harus berterima kasih pada Bibi. Tapi Bibi, di mana kamu? Bibi. Bibi di sana kamu. Bibi. Jangan kemari. Apa masalahnya? Aku pergi. Kamu tidak datang mencari aku. Bibi, kamu salah paham padaku. Aku merindukanmu setiap saat. Aku terus mencari kamu. Kenapa kamu masih di sini? Oh. Diam. Aku kecewa padamu. Bibi.
Bibi, jangan pergi. Diam. Sudah terlambat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Apakah kamu pikir dengan cara ini kamu bisa menahanku? Bibi. Bibi, di mana Bibi? Dia pasti hilang. Aku akan mencarinya. Kakak Condor, bibiku hilang. Aku harus menemukannya, karena dia adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Ketika aku menemukannya, aku akan kembali untuk belajar bela diri darimu, oke? Kakak Condor. Aku tahu. Aku gagal memenuhi kebaikanmu. Tapi sekarang aku harus menyerah di tengah jalan. Jika aku tidak bisa menemukan bibiku, aku pikir aku tidak akan punya niat untuk belajar bela diri lagi. Apa yang sebenarnya kamu ingin aku lakukan? Kamu ingin aku ikut denganmu, kan? Tempat ini cukup indah. Kacang merah ada di selatan Tiongkok. Apa yang kamu lakukan, Kakak Condor? Apa? Aku tidak pernah kalah dalam hidupku. Hanya dalam satu kata cinta. Aku kalah sepenuhnya. Siapa ahli ini? Ini adalah peninggalan pendahulu Duk-u. Hal yang paling membanggakan dalam hidupku adalah aku tidak pernah kalah. Mencari kekalahan. Sebenarnya aku tidak benar-benar mencari kekalahan, tapi semacam pamer pada diri sendiri. Di masa tua ketika aku mengingat masa mudaku, aku selalu merasa lucu. Siapa yang tidak pernah kalah? Bahkan jika kamu tidak kalah, kamu juga akan kalah pada waktu dan dirimu sendiri. Sebenarnya ada lebih banyak tentangku. Aku pernah kalah pada seseorang dengan sangat dalam. Bahkan jika aku tidak menyebutkannya, sepanjang hidupku, dia tidak pernah hilang dari pikiranku. Namanya adalah Hsiang. Tolong! Tolong! Pahlawan, tolonglah aku. Siapa kamu? Kamu adalah Dugu Kyubai. Apakah kamu mencari balas dendam atau pertandingan pedang? Aku ingin meminta bantuanmu. Tolong. Musuhku membunuh ayahku. Mereka ingin membunuhku lagi. Aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Aku dengar orang bilang kamu yang terbaik dalam ilmu bela diri. Aku ingin meminta. Aku ingin kamu melindungiku. Aku bukan pengawal orang lain. Bagaimana jika aku bersedia memberikan segalanya? Sebagai harga? Jika kamu bersedia membantuku, aku bisa menjanjikanmu apapun. Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Kenakan bajumu. Cepat berpakaian. Pergi dari sini. Aku hanya ingin hidup dengan baik. Apakah itu tidak mungkin? Perempuan itu ada di sana. Jangan biarkan dia melarikan diri. Bunuh dia.
pria yang mengejarku sudah datang. Apakah kamu akan berpangku tangan dan melihatku mati? Kamu bukan pria sejati. Bodoh-bodoh ini. Mencemari pedangku yang bagus. Terima kasih telah menyelamatkanku. Cepat pergi. Tapi kamu menyelamatkanku. Aku belum membalasmu. Perempuan memang merepotkan. Pergi. Kamu sudah mengikutiku begitu lama. Apa yang kamu inginkan? Makanlah sebuah pir. Aku tahu kamu tidak ingin diikuti olehku. Kebaikan. Makan satu. Ayo. Ambil ini. Aku kembalikan ini padamu. Mbak temani aku minum segelas anggur. Mbak jangan pergi. Mbak. Siapa kamu? Kenapa kamu menghentikanku? Kenapa kamu merendahkan dirimu sendiri? Kenapa kamu harus menahan ini? Apa karena uang? Oh, Aku tidak menyangka. Kamu sangat tidak tahu malu. Mbak. Mbak anggurmu. Mbak. Kenapa kendi anggur ada di sini? Mbak tadi membeli anggur dengan kendi ini. Tapi dia tidak punya uang. Kebetulan lelaki itu lewat. Dia memintanya menyanyikan sebuah lagu sebagai ganti sebotol anggur. Mbak itu sangat miskin. Dia diganggu dan harus terus bernyanyi. Anggur ini sangat penting bagi Mbak itu. aku tahu kamu tidak ingin melihatku. Pertama, aku mengikutimu untuk membalas kebaikanmu. Kedua, aku tidak ingin melihatmu makan dan tidur dengan buruk. Percaya atau tidak, aku bukan wanita tidak tahu malu seperti yang kamu katakan. Aku tahu kamu adalah wanita terbaik di dunia. Tapi aku takut, aku tidak bisa memberimu kebahagiaan. Aku tidak ingin kebahagiaan apapun. Aku hanya ingin bersamamu. Apa yang kamu lakukan? Lihat apakah itu seperti kamu? Apa kamu menggambarku? Sejak kecil aku belajar melukis dari ayahku. Sudah bertahun-tahun sejak aku tidak melukis. Kemampuan melukisku hampir hilang. Pemandangan di sekitar.
Aku tidak tertarik. Aku hanya bisa menggambar apa yang aku suka. Kamu menggambarnya dengan terburu-buru. Pedangmu sangat cepat. Bagaimana aku bisa melihatnya dengan jelas? Ayo ambil ini. Akan kumain untukmu perlahan-lahan. Kita bertemu lagi. Kamu dikalahkan olehku, berani-beraninya kamu datang lagi? Seseorang bisa mengalami perubahan besar dalam 3 hari. 3 hari? Mungkin 3 tahun tidak cukup. Kejar. Mengke Pamirka, sangat familiar dengan ilmu bela diriku, dan mereka punya solusi untuk setiap gerakan? Dia ada di sana. Hari ini adalah hari kematianmu. Kamu tidak punya jalan keluar. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Itu konyol. Ilmu bela diri Sirang, Master Tidak Troltak pada Jerkin Pedang. Tapi kecepatan. Aku tidak tahu mengapa. Kamu familiar dengan gerakan pedangku. Tapi familiar saja tidak cukup. Kamu harus terampil, kamu. Belajarlah di neraka. Jika kamu berani bertindak lagi, aku akan membunuhnya. Letakkan pedang itu, letakkan. Mengalah untuk seorang wanita. Betapa menawan. Itu kamu kan? Kamu benar. Aku bukan wanita baik. Mengapa kamu melakukannya padaku? Mereka tidak bisa mengalahkanmu. Jadi mereka ingin merusak ilmu bela dirimu. Aku akan membunuhmu. Surga bermain-main dengan manusia. Itu memberiku kesempatan untuk hidup. Aku mulai berlatih ilmu bela diri dengan kebencian. Aku pikir suatu hari, aku akan membuat semua yang mengkhianatiku merasakan konsekuensinya. Xiao Xiang, ayo minum bersamaku. Dugu Kai Upai. Teman-teman ayo. Dugu Kai Upai, ternyata kamu belum mati. Ayo.
Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Ini pilihan terakhirku. Bisakah aku meminta satu hal? Tentu, Jangan lihat aku mati. Jaga harga diriku yang terakhir. oke. Ceritanya sudah selesai. Kenapa aku merasa separuh lainnya belum diceritakan? Kakak Raja Wali, apakah kamu mencoba memberitahuku wanita tidak bisa dipercaya dan memintaku untuk tidak percaya pada wanita, benar kan? Biar ku beritahu kamu, bibiku dan wanita lainnya tidak sama. Dia adalah wanita terbaik di dunia, wanita terbaik. Setelah aku bertemu bibiku, aku akan membawanya untuk bertemu denganmu. Lalu kamu akan mengerti dengan sendirinya. Kakak Raja Wali, aku sudah memberitahumu, hubunganku dengan bibiku tidak seperti mereka. Tidak sama. Karena kamu tidak masuk akal, aku juga tidak masuk akal. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Hentikan perkelahian, Kakak Raja Wali. Aku menyerah, oke? Aku tidak akan pergi. Maafkan aku, Bibi. Aku tidak kompeten. Aku tidak bisa mencarimu segera. Tapi kamu harus percaya padaku. Setelah aku menyelesaikan studiku, aku pasti akan mencarimu. Kakak Raja Wali, jangan marah. Aku hanya bercanda denganmu. Mari kita lanjutkan latihan pedang. Kakak Raja Wali. Empedu ular lagi. Kakak Raja Wali. Kamu membantuku mendapatkan empedu ular seperti ini setiap hari. Kamu bekerja terlalu keras. Kenapa kamu tidak makan satu juga? Oke, aku akan memakannya. Tubuh-tubuh ular ini terluka oleh cakar tajam. Sepertinya Kakak Raja Wali yang melakukannya. Kakak Raja Wali. Kamu pasti sudah makan terlalu banyak empedu ular dari ular aneh ini. Kamu memiliki kekuatan yang begitu besar. Sepertinya aku perlu makan lebih banyak juga. Hanya dengan cara ini aku pantas menggunakan pedang berat baja hitam ini di tanganku. Kakak Condor. Hujan sangat deras di luar. Apa kamu masih memintaku untuk berlatih bela diri? Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi? Kakak Condor, kamu membawaku ke sini. Kakak Condor, apa kamu ingin aku berlatih pedang di sini? Ternyata Dugu Kyubai berlatih pedangnya di arus gunung setiap kali hujan deras di masa lalu. Baiklah.
Tak terduga, setelah aku berlatih di air terjun selama setengah hari, kemampuan pedangku bisa berkembang pesat. Empedu ular dari ular aneh itu memperkuat otot dan tulang. Jadi tanpa sadar, tenaga dalamku sudah meningkat pesat. Sekarang meledak di saat kritis. Karena itu ini sangat hebat. Kakak Condor, kamu benar-benar teman baik dan membantuku. Kamu telah memaksaku untuk berlatih tanpa henti. Kakak Condor, hari ini di air terjun, aku telah belajar banyak prinsip pedang seperti tusukan ke depan, pukulan balik potongan melintang, dan tebasan ke belakang. Setelah berlatih pedang seperti ini, aku akan menjadi hampir tak terkalahkan. Pada kenyataannya jika sebuah kata digunakan sampai sejauh ini, apakah itu memiliki bilah? Tidak masalah lagi. Jika bukan karena pedang berat baja hitam ini berpuluh kali lebih berat dari pedang biasa, teknik pedangnya tidak bisa dikeluarkan. Dalam hal pedang biasa, selama aku menggoyangkan pergelangan tanganku dengan lembut, bilahnya akan patah sebelum aku mengeluarkan kekuatanku. Kakak Condor, dalam beberapa hari lagi, aku takut kamu takkan pernah bisa menandingiku. Tanpa latihan lebih, sudah seperti iblis pedang yang bangkit kembali. Teknik pedang yang bisa diajarkan hanya sebanyak ini. Jika kekuatan internalku meningkat di masa depan, yang membuat pedang kayu sebaik pedang berat, aku akan mendapatkan teknik pedang yang sebenarnya. Jika bukan karena pendahulu Duku yang meninggalkan pedang berat ini, dan burung kondor yang membimbingku, serta memintaku memakan empedu ular, yang meningkatkan kekuatan internalku secara drastis. Teknik pedang tak akan lagi terlihat di dunia, tanpa sesuatu untuk diandalkan. Pendahulu Duku bisa menyadari keajaiban dalam pedang ini. Kecerdasan dan kebijaksanaannya 100 kali lebih baik dariku. Jika Bibi melihat ilmu bela diriku saat ini, aku tidak tahu seberapa bahagia dia akan. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Apakah dia juga melihat bulan yang terang, merindukanku? Saudara Kondor, aku tidak menyangka akhirnya berhasil. Tetapi, mengerti, teknik bermain pedang. Tetapi apa gunanya tinggal di Bukit Tandus? Sekarang di tubuhku, masih ada racun bunga cinta. Jika suatu hari tiba-tiba diserang, aku akan mati setiap saat. Apakah teknik pedang yang hebat ini akan hilang lagi? Selain itu, sebelum aku mati, aku harus bertemu bibiku. Aku lebih unggul darinya dalam ilmu bela diri, tetapi kekuatannya tidak kecil. Jika kita terus berjuang, aku takut tidak ada manfaatnya. Mengapa aku tidak bersembunyi sebentar? Maaf saudara, aku mengambil wilayahmu. Aku akan pergi sebentar lagi. Bukankah ini milik pendahulu Duku? Setengah kertas? Aku percaya. 24 balas dendam membuatku sangat santai. Aku tidak tahu apa yang kau hilangkan selalu lebih berharga dari yang kau miliki. Dia meninggal, tapi aku semakin merindukannya. Banyak tahun telah berlalu, aku telah lupa apa yang pernah dia lakukan padaku. Hanya ada satu kata di hatiku, penyesalan. Aku sering berpikir, jika Tuhan memberiku kesempatan lagi, aku pasti akan menyelamatkannya. Dandan. Dandan, apakah kau perlu berdandan? Dandan. Nenek akan menjadi pengantin besok. Dandan untukku, duduklah. Jangan bergerak, sakit. Oke. Sudah selesai. Kau akan cantik setelah rasa sakit. Dalam hidup si dia wanita, seseorang harus berdandan sekali. Nenek, apakah sakit saat kau berdandan?
Hanya orang yang diberkati bisa berdandan. Aku seorang wanita tua. Aku tidak memiliki berkah seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika kau masih muda, apakah kau tidak bertemu seseorang yang kau cintai? Ada orang seperti itu tapi apa? Sudah terlalu lama. Aku hampir tidak ingat lagi. Sangat cantik. Gadis, setelah menikah, berbaik hatilah pada suamimu. Dalam hidup seseorang, tidak mudah bertemu dengan seseorang yang benar-benar dicintai. Jika kamu gagal memenuhi harapannya, hidupmu akan terasa hampa. Terima kasih nenek, ini uangnya. Baiklah, sampai jumpa. Adik kecil, aku sedikit mabuk. Bisakah kau pinjamkan aku air? Terima kasih. Ini juga sebuah pengetahuan, bukan? Apakah kau punya tips? Ini, Sudahi saja. Aku tidak ingin melanggar aturanmu. Lagi pula ini adalah pekerjaanmu. hampir pagi. Bisnisku hari ini tidak begitu baik. Lebih baik aku pindah ke tempat lain. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan memberitahumu. Kau sudah tua. Cukup makan enak dan minum enak saja. Jangan pikirkan hal lain. Seperti aku. Aku sudah melupakan sebanyak yang aku bisa. Aku hanya menyisakan kenangan terbaik. Aku akan melakukannya. Terima kasih. Aku selalu berpikir, hubungan takdirku dengan Hsiang sudah berakhir. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya saat aku sudah tua. Aku tidak menyalahkannya karena berpura-pura mati dan berbohong padaku. Sebaliknya, aku berterima kasih karena dia tidak membuatku merasa bersalah lebih lama. Cinta kadang seperti itu. Meski tidak rela, pada akhirnya aku tidak akan menyesal. Setelah kembali ke gua, tiba-tiba aku merasa riang. Kurasa seluruh hidupku tidak sia-sia. Setidaknya, di hari-hari terbaikku, aku bertemu dengannya yang terbaik. Alih-alih dendam seumur hidup, aku memilih untuk memaafkan. Jangan bergerak. Saudara Condor berhenti mengejar. Lihat. Ini adalah kata-kata terakhir pendahulu Duku. Tertulis dengan jelas. Hari-hari yang dihabiskan bersama Hsiang adalah hari terbaik dalam hidupnya. Tetapi dia tetap tidak menyesal. Dia baik kepada, bahkan seorang wanita yang berbohong padanya. Bibiku sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkannya sendirian? Sejujurnya, hari-hari yang kuhabiskan bersama bibiku adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Saudara Condor, aku tidak menyangka kau menyimpan sebotol anggur di sini. Bukankah kau temanku? Ini benar-benar anggur yang enak. Aku tahu, kau saudara Condor menginginkan yang terbaik untukku. Kau ingin aku belajar seni bela diri pendahulu Duku. Kau khawatir aku mungkin minum terlalu banyak. Namun semua pesta akan berakhir di dunia ini. Di saat yang paling sulit.
Kau membantuku dan menyelamatkan nyawaku. Kau juga mengajariku seni bela diri. Aku benar-benar agak enggan meninggalkanmu. Saudara Condor, kau adalah teman baik dan kepercayaanku. Hari ini kita akan meminumnya habis. Minumlah dengan baik. Saudara Condor, kebaikanmu yang besar. Aku tidak bisa membalasnya dalam hidup ini, tetapi aku masih memiliki beberapa urusan yang belum terselesaikan di dunia. Mari kita mengucapkan selamat tinggal sejenak dan sampai jumpa lagi. Pedang berat baja gelap ini, aku ingin meminjamnya. Ketika aku bertemu bibiku, dan setelah membalas dendam atas patah tanganku, aku akan kembali suatu hari nanti. Jaga dirimu baik-baik. Xiaolong Envy, hari ini kita punya banyak orang. Kami tidak takut padamu. Ayo susun formasi. Jurus pedangnya sepertinya lebih cepat dibanding saat kita di lembah tanpa nafsu. Dia menggunakan dua pedang sendiri. Dengan sangat baik. Jika aku punya kesempatan, aku juga ingin mencobanya. Zhao Enlightened Person, sembunyi di belakangku. Terima kasih atas bantuanmu. Aku datang untuk membalas dendam pada Quan Zensek. Minggir. Yang baik dan jahat bercampur di Quanzhen Sect. Beberapa orang pantas dibuna. Tapi aku tidak tahu siapa yang menyinggungmu. Kamu hanya perlu tunjuk mereka. Aku akan membantumu menyingkirkan mereka. Itu dia. Zhao Enlightened Person ini diberi gelar oleh Han Agung Mongolia. Dia sangat baik. Mungkin ada kesalahpahaman. Aku akan memintanya untuk meminta maaf padamu. Aku harus membunuhmu hari ini. Nona Long, jika kamu ingin membunuhnya, aku harus menghentikanmu. Ya. Zhao Enlightened Person ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi jika kamu membunuhnya, kita akan kehilangan muka. Aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Bisakah kamu memberi jalan untukku? Kami tidak akan. Penyihir kecil, jika kamu punya kemampuan, gunakan saja. Aku tidak akan sopan padamu. Kami lepas tali. Dan bunuh Sao Z Si Jing si pencuri anjing. Oke. Ayo bantu. Memalukan. 3 master besar di dunia bela diri mengepung seorang gadis kecil. Lucu sekali. Ah, si gendut. Kamu berbicara untuk orang luar. PL akan memberimu pelajaran nanti. Unearn irap Renan. Mari kita serbu bersama untuk mempunyai musik. Ya. Biksu, biksu. Biksu, tolong aku. Apa yang terjadi? Bukankah kamu sudah berperan sebagai imam? Tapi biksu, Xiaolong Envy tiba-tiba datang. Dia akan membunuhku. Biksu, tolong aku. Jangan khawatir. Aku di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu. Terima kasih, biksu. Nona Long, kita bertemu lagi. Apa kabar? Silahkan minggir. Itu tidak bisa. Nona Long. Taoist Cao adalah temanku. Aku harus menyelamatkannya. Maka kamu bisa mencobanya. Yang Kuo tidak di sini. Bahkan jika kamu punya 2 pedang di tanganmu. Apa gunanya? Kamu sangat pelupa. Terakhir kali di gua, belumkah kamu melihatnya? Aku gagal sesaat bukan masalah besar. Hari ini aku akan bertanding denganmu.
Biksu itu benar-benar hebat. Dia setara dengan Xiao Long Enfe dalam pertarungan. Tidak setara. Biksu jahat itu terluka. Tidakkah kamu melihatnya? Kurasa kita harus pergi bersama. Jika biksu besar itu mati di tangannya, bisakah kita selamat? Kamu benar. Ayo. Pergi-pergi. Zhao Zijing, kamu pengkhianat. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk sekte Quan Shen. Bohong. Aku adalah imam baru dari sekte Quan Shen yang diberi gelar melalui dekrit dari Han Agung Mongolia. Denganmu, aku akan lihat siapa di antara kalian yang bisa membunuhku. Kalian para Taois kecil, bahkan imam lama kalian, disegel oleh kami, di gua dengan batu. Masih berani datang untuk mati? Omong kosong. Dengan kemampuan Taoisme, dari imam dan paman, bagaimana mungkin mereka disegel di lubang dengan mudah? Jangan menyesatkan orang dengan kata-kata palsu. Taoism Malaherkin, Satu Malaherkin 2. Jalan Tao mengikuti alam. Gerakan ini pengumpulan 7 bintang. Kami akhirnya berhasil. Mengumpulkan kekuatan 5 orang, kita akhirnya bisa menutupi kekurangan trik. Ya. Bahkan jika di masa depan murid-murid kita tidak ada figur yang menonjol, kita juga bisa bekerja sama untuk melindungi diri. Sayangnya waktunya terlalu singkat. Gerakan ini, kita hanya mencapai 30 hingga 40%-nya berkat perlindungan pendiri Chongyang. Kita tidak sepenuhnya berhasil dalam melatihnya. Mari kita tembus gua. Oke. Siapa itu? Saat kita sedang dalam retret, kalian menyegel lubang. Tindakan hina seperti itu. Memalukan di dunia. Laporkan ke imam mereka adalah Mongol. Taois tua Qiu. Kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Aku pernah bilang, dalam 10 tahun, aku akan menemui MU untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu datang tepat waktu hari ini. Saya baru saja mengembangkan Seven Star Gathering. Mari kita coba padamu. Saya tidak menyangka di dunia ini ada teknik pedang yang luar biasa. Bagaimanapun, sangat luar biasa mengalahkannya. Tidak ada harapan untuk hidup saya. Mengapa kamu menyelamatkan saya? Nona Long, saya minta maaf untukmu. Bisakah kamu memaafkan saya? Bagaimana kamu ingin saya memaafkanmu? Zibing. Xiao Long Enfe. Shen Zibing menyelamatkanmu dengan nyawanya. Kamu. Guru. Saya minta maaf pada Nona Long. Seharusnya. Kemana semua orang pergi?
Di mana Bibi? Saudara-saudara tercinta mohon mundur. Biarkan saya membantu. Kalian Quanzhen Sect. Tinggalkan penyihir kecil. Pada saya. Bibi. Hari ini, saya mungkin mati di Chongyang Palace ini. Apa yang disayangkan dari kematian saya? Tepat saat saya sekarat, saya berharap bisa melihat Kuo Er. Kuo Er. Saya tidak bermimpikan. Kamu tidak bermimpi. Saya memelukmu sekarang. Sakit tidak? Saya pikir saya tidak akan pernah melihatmu lagi. Kuo Er, saya sangat dingin. Peluk saya erat-erat. Kuo Er, di mana lenganmu? Mengapa lenganmu hilang? Tidak apa-apa. Mengapa lenganmu hilang? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu dipotong. Siapa yang begitu kejam untuk memotong lenganmu? Jangan pedulikan aku lagi. Kamu sangat lemah sekarang. Jangan bicara, tutup matamu. Jangan marah. Aku akan membantumu berlatih dan menyembuhkan lukamu. Kuo Er, aku memintamu satu hal. Janji padaku, oke? Bibi, apakah kamu lupa? Ketika aku berada di makam kuno, aku berjanji padamu. Selama kamu memerintahkan, aku akan melakukan apapun. Itu sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Sama saja tidak peduli berapa lama yang lalu. Kuo Er, aku tidak punya banyak waktu. Tetap bersamaku. Sebelum aku mati, temani aku. Bukan Kuo Fu Mu, oke? Tentu saja menemanimu. Mengapa aku harus menemani Kuo Fu? Kita saling mencintai. Ada hubungannya dengan Kuo Fu. Lengan ini milikku, dipotong oleh Kuo Fu. Mengapa dia memotong lenganmu? Bukankah kalian berdua saling mencintai? Aku yang kuat sepanjang hidupku hanya mencintai satu wanita, itu kamu. Aku tidak mencintai wanita lain. Xiao Long NV. Sekte Makam Kuno MU. Meskipun ada konflik, kita bisa menyelesaikannya sendiri. Mengapa kamu berkencan dengan orang-orang Mongol ini? Dan berbagai roh jahat. Untuk membunuh banyak murid kita. Bibi. Kita harus segera kembali ke makam kuno sekarang. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu. Kuo Er, lenganmu masih sakit? Tidak. Bagaimana dengan racun bunga cinta? Apakah itu menyerang? Kadang-kadang iya. Tidak terlalu sakit. Nyuri Pengkinap Perani Yanggua. Paman besar sedang berbicara denganmu. Cepat berlutut dan bersujud. Berani kamu mengabaikannya? Bibiku terluka. Aku tidak mau berdebat dengan kalian Taois jahat. Murid pengkhianat berani. Berani kamu begitu sombong? Hari ini, aku akan membersihkan sekte. Untuk sekte Quanzhen. Kamu telah dikeluarkan dari sekte. Hari ini bagaimana kamu bisa menyebut guru? Demi aku telah memanggilmu guru beberapa kali. Aku akan membiarkanmu hidup. Pergi. Yang Kuo kembalikan kakiku. Keluar. Yang Kuo. Selamat atas petualanganmu. Kamu juga mendapatkan pedang kuat yang tak tertandingi. Sepertinya aku tidak bisa menghadapimu. Baiklah. Maka hari ini, mari kita selesaikan masalah. Kamu merencanakan melawan bibiku. Kuo Er, letakkan aku di samping. Kamu bisa fokus menghadapinya. Bibi,
Kita akan hidup bersama dan mati bersama. Hari ini kita berdua akan bertarung sengit melawan iblis. Pada titik ini dalam hidup apalagi yang harus aku minta? Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak bisa menghadapimu? Senior brother, tahan sebentar. Selamatkan guru dulu baru bantu kamu. Oke. Kakak senior, aku kembali ke Mongolia untuk berlatih bela diri. 10 tahun kemudian, aku menemukan anak ini yang untuk membalas dendam padamu dan guru. Yang Kuo selamatkan nyawaku. Ketika aku memotong itu menjadi potongan-potongan, aku akan datang padamu. Maka apakah kamu akan membunuhku atau memotongku? Aku tidak akan pernah cemberut. Kamu setia dan jujur. Tidak akan membunuhmu hari ini. Pergi. Terima kasih karena tidak membunuhku. Guru pergi. Kakak yang kamu benar-benar hebat. Kakak senior MA, saudara-saudaramu, semua munafik. Jika kamu mengikuti mereka, kamu akan menderita cepat atau lambat. Mengapa kamu tidak mengucapkan selamat tinggal pada Pangeran Kublai dan kembali ke kampung halamanmu? Masuk akal. Kakak Yang, kapan kamu akan menikahi pengantin? Aku akan tinggal untuk pesta pernikahan. Oke? Masih ada urusan di sini. Aku lupa para Taois jahat ini. Kakak Yang, aku akan membantumu memberi mereka pelajaran. Tidak perlu keras. Aku bisa mengatasinya. Ya. Bahkan biarawan besar dan yang lainnya. Bukanlah tandinganmu. Apalagi hanya beberapa Taois kecil. Jika begitu, kakak yang pengantin, aku akan pergi dulu. Selamat tinggal. Susun formasi. Formasi biduk besar. Yang Kuo, bela dirimu telah mencapai tingkat seperti itu. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi berkelahi dengan ratusan orang yang aku ajari. Menurutmu, bisakah kau melarikan diri? Aku akan menyembuhkan luka bibiku. Jika kau tidak membiarkanku pergi, aku harus menerobos. Nona Long Yang Kuo, senior dan guru kita, dulunya punya hubungan yang dekat. Hari ini jika itu tidak terhormat. Selain itu, Nona Long terluka parah. Seperti kata pepatah. Silakan kembali. Konflik di masa lalu. Siapa yang benar atau salah? Bagaimana kalau kita hapus saja? Kau sudah selesai bicara. Bisakah kau membiarkan kami pergi? Imam. Paman-paman yang terhormat. Aku berdosa. Mencemari tubuh suci Nona Long. Tubuh yang suci. Aku mohon pada kalian semua untuk melepaskan Nona Long dan Yang Kuo. Bagaimana mungkin? Kuo R. Hari itu aku pun turku ditunjuk oleh Ouyang Feng dan aku tidak bisa bergerak. Kesucianku dicemari olehnya. Bahkan jika lukaku sembuh, aku tidak bisa bersamamu lagi. Tapi dia menyelamatkanku dengan nyawanya. Nona Long.
Jaga dirimu. Aman Shen, kakak senior Shen. Zibing. Tarik kembali formasi pedang. Ya. Bibi, ayo pergi. Kuoer. Saat ini, bahkan jika aku mati, aku akan bahagia. Tapi aku benar-benar mati. Siapa yang akan merawatmu di masa depan? Nona Kuo memotong lenganmu. Kuoerku akan sendirian di masa depan. Apa yang harus aku lakukan? Hidup atau mati bibiku akan ditentukan dalam sekejap. Pada hari itu dia pergi ke Gunung Songan dan bertanya apakah aku akan menikahinya. Pada saat itu aku terkejut dan tidak menjawabnya, sehingga menyebabkan waktu hampir habis. Aku harus membuatnya mengerti pikiranku. Apa itu status guru murid? Apa kesucian dan kepolosan? Semua itu omong kosong. Hidup atau mati? Aku tidak ingin kita sendirian. Karena mulai sekarang, kamu bukan lagi guruku. Kamu adalah istriku. Kuoer. Apakah kamu serius? Atau kamu tahu aku akan mati? Apa yang kukatakan adalah benar. Lenganku patah. Kamu sangat mengasihaniku. Sekarang kamu sudah memiliki kesedihan yang besar. Aku akan lebih mengasihanimu. Kuoer. Di dunia ini, aku hanya ingin kamu mengasihaniku. Cepat keluar. Chong yang Palace adalah tempat yang bersih. Jangan katakan kata-kata tidak senonoh di sini. Pendiri Chong Yang dan nenek matriarch. Karena kesopanan duniawimu, mereka mati dalam kebencian pada akhirnya. Hari ini, aku akan menikah di depan gambar Wang Zongyang dan membalas dendam nenek matriarchku. Ngomong-ngomong, Kuoer, kamu sangat baik padaku. Leluhur kita menjadi biksu dan mendirikan sekte dengan kecerdasan dan tekad yang besar. Apakah penderitaan dan usahanya yang besar dikenal olehmu, anak muda? Jika kau berani melakukan sesuatu yang nekat dan bicara omong kosong, jangan salahkan pedangku untuk tidak berbelas kasihan padamu. Yang Kuo, aku selalu cukup nekat. Bukan baru hari ini. Aku bilang aku akan. Zongyang. Aku akan melakukannya. Aku serius dengan ucapanku. Yang Kuo, jangan main-main. Taois ini maaf atas kesalahanku. Yang Kuo, apa yang akan kau lakukan? Bibi. Yang Kuo, jangan lakukan hal bodoh. Mundur. Tunggu. Berhenti main-main. Jangan main-main. Aku akan menikahi istriku di aula utama nanti. Taois ini akan ikut dengan kami. Semua kalian para Taois, tunggu di luar aula. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam aula. Istriku dan aku sudah lama mengabaikan hidup dan mati. Jika kau berani masuk, kita semua akan mati bersama. Yang Kuo, apa yang kau inginkan? Aku akan memberitahumu jika kau masuk. Ambil pedangmu. Senior Qiu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat dulu bagaimana keadaannya. Lihat ini. Dia juga tidak berani menyakiti adik San. Kami para Taois yang berpengalaman, setelah puluhan tahun berlatih, akhirnya harus diancam oleh seorang pemuda. Sungguh menjengkelkan dan lucu. Mari kita cari cara lain. Apa yang kau inginkan? Aku hanya berharap kau membantu kami menyaksikannya. Bibi. Gambar ini adalah pendiri Chong Yang.
Tapi itu digambar oleh nenek matriarch. Jika kita menikah di bawah gambar ini, itu tidak bisa lebih baik. Murid yang kuo. Murid Long. Hari ini di hadapan pendiri Chongyang, kita menikah. Di sini, ratusan Taois dari sekte Kuan Shen, semua menyaksikannya. Kuo kamu benar-benar tidak perlu bersikap baik seperti ini padaku. Tidak banyak hari tersisa. Aku sudah tidak murni lagi. Kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini padaku. Bibi, apa kamu masih belum mengerti? Aku benar-benar berharap Tuhan akan memberi kita 100 tahun, 100 tahun. Biarkan aku merawatmu dengan baik dan mencintaimu. Untuk membalas kebaikanmu padaku. Jika tidak, meski hanya 1 hari, kita akan menjadi pasangan selama 1 hari. Meski hanya 2 jam, kita akan menjadi pasangan selama 2 jam. Kuo kita memiliki kehidupan yang tidak beruntung, tapi kita memiliki momen ini. Itu sudah cukup. Penderitaan Kuo hidup pendek dan kematian di masa depan tidak ada artinya. Murid yang kuo dan Long saling mencintai dengan tulus. Aku tidak akan pernah mengubahnya sampai mati. Kami berharap menjadi pasangan selamanya. Semoga pendiri memberkati kita dan menjadikan kita pasangan selamanya.